Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4131. Kato sama sekali tidak percaya pada rahasia Feng Shui. Dia tidak menyukai Charlie. Dia hanya tersenyum dan berkata, Oke, karena Tuan Wade berkata begitu, aku akan menghiburmu jika aku punya peluang. Charlie melihat bahwa dia tidak tertarik padanya, dan kata-kata sopan hanyalah formalitas. Jika sobat ini benar-benar ingin memintanya untuk menunjukkan Feng Shui kepadanya, dia tidak akan mengganggunya sama sekali. Yang disebut interaksi sosial adalah seperti ini. Jelas tidak menyukai pihak lain, tetapi harus menunjukkan kekaguman. Berbicara tentang sesuatu, tetapi berharap pihak lain tidak akan pernah menghubungi di masa mendatang. Jadi, Charlie hanya berkata, maaf Tuan Luan, jadwal saya cukup padat akhir-akhir ini. Jika benar-benar membutuhkan Feng Shui, saya dapat merekomendasikan Master Feng Shui lainnya untuk Anda. Kato tidak berharap Charlie berbicara terus terang. Dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Berpikir dalam hati, saya hanya mengatakan berbasa-basi untuk menyelamatkan muka, tetapi Anda menganggapnya serius. Apakah Anda pikir saya akan benar-benar memintamu untuk datang dan memberiku Feng Shui apa yang kamu lihat? Oleh karena itu, Kato mencibir dan berkata, tidak apa-apa, karena Tuan Wade tidak punya waktu. Mari kita tunggu kesempatan berikutnya. Ketika Kato mengatakan ini, yang dipikirkan Kato adalah, anak ini mungkin seorang penipu. Saya harus meluangkan waktu untuk mengingatkan Queen dengan hati-hati. Jangan tertipu oleh pembohong ini. Homer berkata sambil tersenyum saat ini. Pesta makan malam akan dimulai sebentar lagi. Mengapa kita tidak masuk dulu? Kami sudah menyiapkan ruang VIP untuk Nona Golding. Harap Nona Golding berkenan untuk beristirahat sebentar, dan tunggu sampai pesta makan malam dimulai. Nanti Anda naik ke atas panggung, untuk mengejutkan tamu lain. Setelah itu, Homer berkata lagi, kecuali kami bertiga, 200 tamu lainnya tidak tahu Nona Golding menjadi tamu malam ini. Saya percaya jika Nona Golding muncul di atas panggung, akan menyebabkan keributan besar. Queen tahu tentang pengaturannya, jadi dia tidak keberatan. Dia mengangguk ringan, dan berkata dengan sopan, terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Muda Fox. Homer tersenyum dan berkata, ini sudah seharusnya. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru memberi isyarat undangan, dan berkata, Nona Golding, silakan. Queen mengangguk, dan seorang pengawal Amerika melangkah maju dan berkata kepada Queen, Nona Golding, kami sudah memeriksa ke dalam. Semuanya aman, ada petugas keamanan yang diatur oleh Tuan Muda Fox di dalam. Kami tidak akan mengirim petugas keamanan ke dalam. Banyak orang sudah masuk. Saya akan mengirim 6 anggota tim masuk bersama Anda, dan sisanya bersiaga di pintu depan dan belakang. Queen tidak meragukan keselamatannya, jadi dia setuju. Setelah itu, Queen mengajak Charlie, Janus dan Dorothy, mengikuti Homer dan yang lainnya ke dalam ruangan. Namun, Kazuo Hattori saat ini tidak berada di dekat ruang VIP yang disiapkan Homer untuk Queen. Dia tetap berada di dapur belakang untuk membantu dan menyiapkan makanan dan minuman untuk sementara waktu. Menurut rencana, Kazuo harus menunggu Queen memasuki ruang VIP terlebih dahulu. Lalu dia akan mengirim salah satu anak buahnya untuk secara tidak sengaja menjatuhkan anggur merah di lantai dekat ruang VIP Queen saat mengantarkan anggur ke ruang perjamuan. Kemudian Visser maju dan mengatur agar beberapa orang lain segera mengganti karpet yang ternoda. Mereka akan memanfaatkan kesempatan saat mengganti karpet untuk menyerang Queen. Pada saat ini, Homer dan yang lainnya membawa Queen dan rombongannya ke pintu ruang VIP. Homer membuka pintu dan berkata kepada Queen, Nona Golding, terima kasih atas kerja keras Anda. Anda bisa beristirahat sebentar, makan malam akan secara resmi dimulai. Presiden Luke dan Wakil Presiden Luan akan memberikan pidato pembuka. Saat mereka menyelesaikan pidato, kami akan mengumumkan tamu misterius diundang ke panggung. Anggota staf kami akan memberitahu Anda untuk memasuki ruangan.
Mengerti, Queen tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Oke, Homer mengangguk dengan gembira. Dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu Nona Golding silakan masuk dan istirahat. Kami akan pergi dan bersiap-siap. Setelah Homer dan yang lainnya pergi, seorang pengawal berkata kepada Queen, Nona Golding, kami sudah memeriksa ruang VIP. Tidak ada lorong lain. Sangat aman. Dan tidak ada alat penyadap atau perekam. Jangan khawatir, kami berenam akan menjaga pintu. Anda dapat menelepon saya kapanpun Anda memiliki permintaan. Queen mengangguk dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Sama-sama, pihak lain berkata, ngomong-ngomong, Nona Golding, ada beberapa minuman dan makanan penutup di dalam. Saya sarankan Anda untuk tidak memakannya. Oke, aku tahu. Setelah Queen selesai berbicara, dia melihat ke arah Charlie dan Janus dan berkata, Paman Janus, Kak Charlie, ayo masuk dan duduk. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Dorothy lagi, dan berkata, Dorothy, kamu juga masuk untuk beristirahat. Keempatnya segera memasuki ruang tunggu. Begitu Janus memasuki ruang tunggu, dia mulai melihat sekeliling. Bab 4132. Meskipun ruang tunggu didekorasi dengan mewah dan berperabotan lengkap, dia selalu merasa sulit untuk merasa aman di tempat seperti ini. Karena hanya ada satu pintu antara ruang ini dan dunia luar. Selain itu, ini adalah ruangan yang benar-benar tertutup. Dalam keadaan normal, ruangan semacam ini memiliki keamanan yang sangat baik. Namun begitu bahaya datang, ruangan semacam ini hampir tidak memberikan peluang untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Dia selalu merasa sepertinya ada rahasia tersembunyi di makan malam amal dan ruangan tertutup ini. Jadi, dia bertanya kepada Queen, Nona Golding, bagaimana Anda diundang ke makan malam amal ini? Queen berkata, Wakil Presiden Luan adalah teman lama ayah saya. Karena hubungan ini, saya mencapai serangkaian kerjasama dengan Kamar Dagang China New York dalam beberapa perhentian pertama tur ini. Beberapa hari yang lalu, Paman Luan mengatakan Tuan Muda Fox ingin bekerja sama dengan mereka dalam makan malam amal. Dan dia berharap saya bisa datang untuk mendukung acara ini. Menurut saya tema makan malam amal ini cukup bermakna. Jadi saya setuju. Janus mengangguk, dan bertanya lagi. Makan malam amal ini untuk anak yatim piatu Tionghoa, kan? Ya Queen mengangguk, menatap Charlie tanpa sadar dari sudut matanya. Lalu berkata, kakak Charlie banyak menderita di panti asuhan saat itu. Dan sekarang dia menyumbangkan banyak dana untuk amal bagi anak yatim piatu. Saya juga ingin melakukan bagian saya untuk anak yatim. Dorothy, yang berada di samping, juga diam-diam menatap Charlie. Ingin melihat apakah ekspresi Charlie akan berubah karena pertanyaan Janus. Charlie, yang saraf emosionalnya agak lambat, tidak bereaksi. Namun Janus menjadi lebih khawatir. Karena dia merasa, dari sudut pandang ini, makan malam amal ini lebih seperti makan malam yang dibuat khusus untuk Queen. Lalu apa tujuan pihak lain melakukan ini? Apakah Tuan Muda Fox jatuh cinta pada Queen dan ingin mendapatkannya? Atau apakah pihak lain memiliki pikiran jahat pada Queen di dalam hatinya? Jika tidak ada ruang kedap udara tanpa tempat untuk melarikan diri, Janus mungkin merasa bahwa Homer sedang mencoba menarik perhatian Queen. Namun, jika ruangan ini dimasukkan dalam kondisi analisis, Janus merasa ada niat membunuh yang samar di dalamnya. Yang terakhir ini tampaknya lebih mungkin. Ibaratnya, ketika seorang pria berkencan dengan seorang wanita, jika dia membawa kondom, itu tidak berarti dia ingin melakukan kejahatan. Mungkin dia hanya ingin jalan-jalan yang mulus setelah suasananya naik. Tetapi jika dia membawa belati selain kondom, semuanya berubah. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana mengatakan pendapatnya kepada Charlie dan Queen. Bagaimanapun, Queen adalah figur publik. Ada banyak hal harus diperbesar tanpa batas begitu terjadi pada figur publik. Jika Queen bukan bintang besar, dirinya akan sangat menyarankan dia untuk lebih berhati-hati, dan sebaiknya pergi dari sini. Namun, Queen adalah figur publik, dan dia ada di sini untuk menghadiri makan malam amal. Jika dia pergi tanpa pamit, setelah itu keluar,
itu akan berdampak negatif pada reputasinya dan akan menyebar dari mulut ke mulut. Jika dirinya terlalu banyak berpikir, maka masalah ini akan menyebabkan olong besar. Pada saat ini, Charlie melihat bahwa dia sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang sibuk. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman Janus, apa yang kamu pikirkan?" Janus kembali sadar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, tidak ada Tuan Muda Wade. Saya hanya merasa privasi kamar ini sangat bagus." Charlie merasa sedikit tidak masuk akal, tetapi mengangguk karena kesopanan. Pada saat ini, Janus duduk di samping Charlie, dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Wade, saya selalu merasa ada yang tidak beres." Charlie bertanya dengan heran, "Paman Janus, apa yang kamu maksud?" Janus melihat sekeliling dan membisikkan dua kata, "Di sini." Bab 4133. Charlie sedikit terkejut, menatap Janus, dan bertanya dengan suara rendah, "Paman Janus, menandakan apa yang terjadi di sini?" Dengan peningkatan yang terus-menerus dari kekuatannya sendiri, Charlie telah memasuki kondisi menanggapi semua perubahan tanpa perubahan. Oleh karena itu, dia tidak perlu merasa tegang sepanjang waktu. Dengan kekuatannya pada dasarnya dia dapat mengatasi keadaan darurat dengan mudah. Namun, Janus berbeda. Setelah datang ke Amerika Serikat selama bertahun-tahun, Janus selalu berhati-hati. Di satu sisi, dia harus khawatir Biro Imigrasi akan mengetahui status imigrasi ilegalnya. Dan di sisi lain, dia juga harus khawatir Tuan Long dari Hong Kong akan mengirim seseorang untuk dipasang. Oleh karena itu, dia selalu waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dan rasa bahayanya secara alami lebih tajam. Pada saat ini, Janus berkata dengan suara rendah yang sangat serius, "Tuan Wade, banyak detail kecil saya lihat salah." Saat dia berbicara, dia mengungkapkan semua keraguan di hatinya. Setelah mendengar ini, ekspresi Charlie menetap angsur menjadi dingin. Dia juga mengemukakan analisis Janus masuk akal. Mungkin kebetulan satu dan dua hal tidak normal, tetapi banyak faktor yang tidak normal. Sulit untuk menjelaskan bahwa ini kebetulan. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Janus dengan suara rendah, "Paman Janus, menurutmu apakah Homer berkomplot melawan Queen?" "Ya," Janus mengangguk, dan berkata, "Homer adalah tuan muda dari keluarga Fox. Statusnya adalah yang tertinggi di antara semua orang yang hadir malam ini. Dia tidak akan membantu orang lain untuk bernyanyi. Jadi dia pasti tokoh utama." Janus berkata lagi, "Selain itu, sebagai tuan muda dari keluarga Fox, karena dia memutuskan untuk melakukan ini, dia harus memiliki rencana yang sangat hati-hati. Dia tidak boleh meninggalkan risiko apapun. Mereka mengatur kita di tempat seperti ini. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Niatnya sudah jelas. Niat membunuh ada di mana-mana. Tuan Muda Wade." Charlie tidak bisa menahannya. Dalam pikirannya, dia tiba-tiba memikirkan Finlay, yang masih hilang. Jadi, sebuah pertanyaan muncul di benak. Apakah Finlay George ada kesamaan dengan Homer Fox? Dengan kata lain, apakah Homer menjadi bos penting Finlay? Lagi pula, jika Homer benar-benar ingin menyerang Queen malam ini, itu akan membuktikan bahwa dia, seperti Finlay, adalah binatang buas di kulit manusia. Apalagi Finlay menghilang hanya setelah dia datang ke New York. Dengan kemampuan Istana Wanlong, keberadaan Finlay tidak ditemukan. Ini membuktikan bahwa Finlay pasti membelot ke seseorang dengan kekuatan yang kuat. Dan Homer kebetulan memiliki kekuatan tersebut. Memikirkan hal ini, Charlie segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Porter. Isi pesan teks tersebut adalah periksa Finlay George dan Homer Fox. Apakah ada persimpangan antara kedua orang ini di masa lalu? Cari tahu apa hubungan antara Homer dan Jordan. Tapi jauh lebih mudah bagi Istana Wanlong untuk memeriksa apapun yang tertulis di dalam file. Meskipun banyak materi Homer yang sangat terenkripsi, Istana Wanlong memiliki informannya sendiri di Departemen Intelijen AS. Dan peretas yang mereka kembangkan juga dapat secara langsung menguraikan informasi rahasia. Sehingga mereka dengan cepat bisa membuka file Finlay dan Homer, lalu membandingkan kedua file tersebut, dan segera mengetahuinya. Sementara Charlie sedang menunggu jawaban, Queen menatap mereka berdua dengan dia.
Dia bertanya, Paman Janus, Kak Charlie, apa yang kalian berdua bisikkan? Misteri sekali. Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan santai, saya ingin tahu tentang Tuan Muda Fox itu. Saya bertanya kepada Paman Janus tentang hal itu. Queen bertanya dengan bingung, Kakak Charlie, apa yang membuatmu penasaran tentang dia? Charlie hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menerima pesan teks yang berbunyi, Tuan Wade, ayah Homer adalah Savion Fox, kakeknya adalah Spencer Fox. Jordan adalah kakek buyutnya, sisanya masih tersimpan. Bab 4134. Melihat ini, Charlie tahu bahwa Homer sebenarnya adalah keponakan Kathleen. Jadi, dia berkata kepada Queen, kebetulan saya mengenal bibi Homer. Ah, Queen bertanya dengan heran, bagaimana kamu mengenal bibinya? Charlie berkata sambil tersenyum, ceritanya panjang. Pada saat ini, ponsel Charlie menerima pesan lain. Tuan Wade, Finlay dan Homer pernah belajar di universitas yang sama. Waktu kuliah mereka juga tumpang tindih. Setidaknya membuktikan bahwa mereka berdua adalah satu alumni. Brengsek, Charlie mengutuk dari lubuk hatinya. Ketika dia mendengar informasi ini, pikirannya segera menjadi jernih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Saya mencari Finlay kemana-mana dan tidak dapat dipasarkan. Jadi dia datang ke New York untuk bergabung dengan Homer. Keluarga Fox sangat kuat, dan New York adalah taman belakang keluarga Fox. Bagaimana kekuatan dan sumber daya mereka di New York dibandingkan dengan Istana Wanlong? Jika Finlay bersembunyi di rumah keluarga Fox, bahkan jika Istana Wanlong mencari sebulan lagi, mereka tidak mungkin menemukan keberadaannya. Oleh karena itu, Charlie sangat yakin bahwa makan malam amal hari ini adalah tipuan yang dibuat oleh Homer untuk Queen. Dan Finlay mungkin ada di belakangnya. Pada saat ini, ekspresi Charlie menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Fox akan begitu berani. Bahkan sebelumnya berani ingin menyentuh saudaranya Charlie, Stephanie. Pada saat ini, Janus juga melihat bahwa ekspresi Charlie tidak benar. Dia dengan cepat berkata dengan suara rendah, Tuan Wade, jika pihak lain benar-benar jahat, saya khawatir akan sulit untuk menghadapinya hanya dengan beberapa pengawal di luar. Saya berspekulasi pihak lain sudah menyiapkan kami menunggu di sini. Saat makan malam amal secara resmi dimulai, kita akan diserang. Sepertinya kita hanya memiliki jendela waktu 5 menit. Saat dia berbicara, dia segera menambahkan, saya punya rencana untuk menahan serangan. Hubungi 911 sekarang dan beritahu mereka bahwa seseorang menggunakan bahan peledak untuk merencanakan serangan teroris. Di New York, serangan teroris adalah peristiwa tingkat tertinggi. Setelah laporan terkait serangan teroris diterima, polisi akan mengira itu sangat penting. Tim operasi khusus akan tiba dengan helikopter dalam waktu 5 menit. Dan dalam waktu 10 menit, setelah menerima laporan, polisi New York akan mengirimkan setidaknya 300 lebih petugas polisi dari daerah sekitar ke tempat kejadian untuk mendukung. Terlebih lagi, ini adalah aset keluarga Fox. Tuan Muda Fox juga ada di sini. Polisi akan lebih memperhatikannya. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka menjungkirbalikkan tempat ini. Pada saat itu, masuknya polisi dan polisi khusus akan sepenuhnya mengganggu rencana mereka malam ini. Kita akan aman setelahnya. Mendengar ini, Charlie terkejut dengan kecepatan respon Janus. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Janus dapat memikirkan serangkaian solusi dalam waktu singkat itu. Peristiwa 9/11 yang mengejutkan dunia tahun itu terjadi di New York. Peristiwa itu menjadi penderitaan permanen bagi kota itu. Dia percaya apa yang dikatakan Janus. Begitu polisi di kota ini menerima laporan tentang serangan teroris, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk merespons dengan cepat. Terlebih lagi, ini wilayah keluarga Fox, dan Tuan Muda Fox sedang mengadakan diskusi di sini. Jika ada serangan, akibatnya akan menjadi malapetaka. Hal ini pasti membuat polisi semakin resah. Oleh karena itu, kelayakan metode ini hampir 100%. Namun, Charlie tidak berniat menggunakan metode Janus. Dia sedikit tersenyum dan berkata kepada Janus, Paman Janus, kamu harus tetap di tempat tidur saat mengumpulkan penghuni. Dan kamu harus menangkap pencuri saat menangkapnya. Jika kamu tidak menangkap pencuri,
Kamu harus melarikan diri dengan membawa harta sebagai gantinya. Kamu dapat melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat melarikan diri selamanya. Selama pencuri itu masih ada, dia akan selalu memikirkan hartamu. Setelah mendengar ini, Janus berkata dengan ngeri, Tuan Wade, pihak lain adalah Tuan Fox, dan dia memiliki banyak master top. Dengan pengawalan kita sendiri, saya khawatir mereka sama sekali bukan lawan kita. Yang paling penting bagi kita saat ini adalah melindungi diri kita. Mundur. Lalu pikirkan tindakan balasan. Tahan perbukitan hijau. Jangan takut tidak ada kayu bakar. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Paman Janus, jangan khawatir. Tidak masalah apakah nama di belakang babon atau monyet. Selama aku ada, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Bab 4135. Janus tidak mengerti mengapa Charlie tidak tergerak sedikit pun setelah dia memberitahu Charlie bahaya dari masalah ini tanpa syarat. Dia diam-diam menghela napas, dan bergumam dalam hati. Semoga Tuan Muda Wade benar-benar bisa mengendalikan situasi ini. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela napas, dan berpikir lagi, dibandingkan dengan Tuan Muda Curtis. Meskipun Tuan Muda Wade pemberani, pandangannya tentang gambaran besar masih jauh lebih buruk jika dia tidak dapat melarikan diri. Bukankah Tuan Muda Curtis bukan menjadi yang terakhir? Ketika Janus memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Dia tahu bahwa Curtis hanya memiliki satu putra, Charlie, dan dia baru mengetahui hari ini bahwa Charlie masih hidup. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima apapun yang terjadi. Putra satu-satunya dermawan akan mati juga di sini. Dia memikirkan dirinya yang telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak merasa ada yang perlu disesali jika dia meninggal. Tetapi Charlie masih muda, dan yang mengalir dalam dirinya adalah darah naga dan Phoenix dari Curtis dan Ashley. Dia tidak bisa melihatnya mati di sini. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon 911. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah Charlie akan menghentikannya atau apakah Charlie akan marah. Menurutnya, menjaga nyawa Charlie adalah hal yang paling penting. Namun, ketika dia mengeluarkan ponselnya dan hendak membuka kuncinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa sudut kanan atas ponsel tersebut menampilkan kata-kata tidak ada layanan. Dia berseru dalam hati, adalah pusat kota New York. Bagaimana mungkin tidak ada sinyal operator? Mungkinkah mereka memblokir sinyal ponsel? Tebakan Janus benar. Finlay khawatir jika Ninja Iga menghadapi perkelahian selama tindakan mereka. Mereka akan memberi Queen waktu dan kesempatan untuk memanggil polisi, yang akan sangat meningkatkan kesulitan tindakan mereka. Kalau begitu, jika Queen memanggil polisi, semua rencana akan hancur. Oleh karena itu, dia secara khusus mengingatkan Homer untuk memasang beberapa pengacak sinyal dalam radius 20 meter dari kamar Queen. Jammer sinyal semacam ini dapat mengisolasi sinyal radio dengan sangat baik. Saat dihidupkan, baik sinyal ponsel pun atau sinyal walkie-talkie, akan terputus sama sekali. Selain itu, dia menyerahkan sakelar remote jammer sinyal kepada Kazuo. Begitu dia merasa waktunya tepat dan siap melakukannya, dia harus segera memutus sinyalnya. Semenit berlalu, dua anak buah Kazuo menjatuhkan anggur merah yang hendak dibawa ke depan tepat setelah berjalan beberapa meter setelah melewati kamar Queen. Lalu meminta dua orang untuk mengganti karpet. Beberapa orang segera mengeluarkan gulungan karpet baru dari ruang perlengkapan untuk menggantinya. Keenam pengawal di depan pintu menjadi sedikit waspada akan hal ini. Namun kewaspadaan semacam ini hanya membuat mereka memerhatikan para pelayan tersebut. Tidak membuat mereka segera sadar akan bahaya yang mendekat. Pada saat ini, Hattori tiba-tiba menekan remote control di sakunya. Dan pengacau sinyal mulai bekerja seketika. Setelah itu, dia mengedipkan mata pada anak buahnya yang hendak mengganti karpet. Tangan beberapa orang segera meraih ke dalam tengah karpet gulung. Saat ini, lebih dari selusin senjata rahasia beracun disembunyikan di karpet. Senjata dingin semacam ini, seperti pisau terbang Xiaoli, sangat mematikan. Karena sudah dilumuri dengan racun yang menyegel tenggorokan saat berdarah, dan mereka bisa melakukannya secara diam-diam.
Setelah masing-masing dari mereka memegang 4 senjata rahasia di tangan, beberapa orang saling bertukar pandang. Pada saat ini, Kazuo langsung menyerang. Dia berbalik dalam sekejap dengan gerakan yang sangat cepat, membidik 2 pengawal dengan 4 senjata rahasia di tangannya, dan menembak mereka dengan sangat cepat. Yang lainnya segera mengikuti, dan secara bersamaan, hampir 20 shuriken menyerbu ke arah ke-6 pengawal itu. Ke-6 pengawal itu menyadari bahayanya, namun sebelum tubuh mereka sempat bereaksi, mereka sudah tertusuk oleh shuriken dan mati seketika. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 2 detik. Segera setelah itu, Kazuo dengan cepat mengedipkan mata pada bawahannya. Semua orang segera menambahkan senjata rahasia dan bergegas menuju pintu ruang VIP. Saat ini, Queen dan Dorothy di dalam ruangan tidak tahu apa-apa tentang bahaya di luar pintu. Karena, di aula perjamuan di sebelah, makan malam amal telah resmi dimulai. Ada suara tuan rumah serta suara tepuk tangan yang membuat mereka tidak bisa mendengar gerakan di luar pintu. Saat ini, Dorothy masih bergumam kebingungan. Hei, kenapa tidak ada internet? Janus di sisi lain sudah sangat gugup. Dia tahu bahwa kurangnya akses internet di ponselnya pasti merupakan sinyal bahwa pihak lain sudah bergerak. Dia telah melewatkan kesempatan terakhirnya. Sekarang dia mungkin harus menunggu kematian. Bab 4136. Hanya Charlie, dengan akal sehatnya, yang bisa mendengar semua yang terjadi di luar pintu. Dia mengingat kembali pengalamannya saat menghadapi ninja keluarga Fujibayashi di Jepang. Dia merasa bahwa senjata yang digunakan pihak lain di luar sepertinya shuriken yang digunakan oleh Aota Fujibayashi saat itu. Dia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan senyum main-main, "Oh, ternyata ninja Jepang." Saat dia berbicara, dia diam-diam memegang pisau penusuk jiwa. Ketika Queen mendengar ini, dia bertanya dengan heran, "Kakak Charlie, apa yang kamu katakan tentang ninja Jepang?" Sebelum kata ninja selesai, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Segera setelah itu, Kazuo memimpin 7 ninja Iga dan menyerbu dengan kecepatan tinggi. Kedua gadis itu berteriak ketakutan, sementara Kazuo dengan dingin memerintahkan ninja di sampingnya. Kecuali para wanita, bunuh yang lainnya. Jangan biarkan ada yang hidup. Sama seperti Queen, Kazuo belum selesai mengucapkan 2 kata terakhir. Ketika dia mendongak dan melihat Charlie duduk menghadap pintu, kulit kepalanya langsung mati rasa, dan dengan cepat berpindah dari kulit kepala ke kaki. Kazuo gemetar karena ketakutan dan kepanikan. "Wade, Master Wade, kamu ada di sini." Ketika 7 ninja lainnya mendengar ini, mereka semua mengikuti pandangan Hattori Kazuo. Saat 7 ninja melihat Charlie, mereka semua langsung berlutut dengan ketakutan, menundukkan kepala dan membungkuk. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semua mengikuti perintah Nanako Ito dan pergi ke Gunung Winteri untuk membantu Charlie saat Festival Kingming. Di sana, mereka melihat kekuatan menakutkan Charlie dengan mata kepala sendiri. Terutama saat Charlie mengaitkan jarinya dan membunuh 2 dari 4 panglima perang Istana Wanlong satu demi satu. Adegan itu masih membuat mereka ketakutan. Bahkan pemimpin mereka, Ayah Hattori Kazuo, Hanzo Hattori, bukanlah lawan dari 4 panglima perang Istana Wanlong. Bahkan, 2 atau 3 Hanzo tidak akan memiliki peluang untuk menang di depan panglima perang Istana Wanlong. Tapi Charlie, seperti membunuh seekor anjing. Dia dengan mudah membunuh kedua panglima itu. Di mata mereka, kekuatan ini seperti dewa. Melihat Charlie di sini sekarang, mereka sangat ketakutan. Kazuo melihat 7 bawahan di sekelilingnya berlutut. Dia kembali sadar, dan ikut berlutut dengan cepat. Lalu dia berkata dengan ketakutan, "Kamu, Tuan Wade, maafkan aku benar-benar minta maaf. Saya Kazuo Hattori, ninja Iga milik Nona Ito. Di Gunung Winteri, saya mengikuti Nona Ito untuk membantumu melawan Istana Wanlong. Hari ini, aku tidak tahu kamu ada di sini, dan menyinggungmu secara tidak sengaja. Tolong beri ampun." Queen, Dorothy, dan bahkan Janus semuanya tercengang. Sedetik yang lalu, 8 ninja ini masuk dengan niat membunuh. Tapi sedetik kemudian, ke-8 orang itu berlutut, dan tanpa kecuali, ke-8 orang itu bersujud dan memohon belas kasihan.
Charlie memandang Kazuo. Dia tersenyum menghina dan bertanya dengan suara dingin. Kazuo Hattori, kan? Katakan padaku, berapa banyak nyali yang telah kamu makan, sehingga kamu bahkan berani membunuhku? Kazuo mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan ngeri, Tuan Wade, seorang pria menawari kami harga tinggi untuk menculik dua wanita di ruangan ini dan membunuh semua orang. Lagi pula, dia melirik Queen dan Dorothy di ruangan dari sudut matanya, dan segera mengenali Queen di antara mereka. Pada saat ini, dia hampir kehabisan akal. Dia juga penggemar Queen. Dia melihat Queen dengan matanya sendiri di Gunung Winteri hari itu, dan tahu bahwa Queen adalah wanita Charlie. Hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa Queen lah yang diminta Finlay untuk diculik. Dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Anjing sialan. Aku lebih suka menculik Amaterasu daripada menculik wanita Charlie. Kazuo yang bingung menangis dan berkata, Tidak heran pria itu tidak mau memberitahu saya siapa targetnya. Tuan Wade, saya dimanfaatkan. Saya hanya diberitahu ada dua wanita di ruangan ini. Dia tidak memberitahu saya siapa kedua wanita ini. Setelah itu, dia berlutut beberapa langkah, mendatangi Charlie, bersujud seperti orang gila, dan menangis. Lalu berkata, Tuan Wade, aku benar-benar tidak tahu kamu dan Nona Golding ada di sini. Kalau saja aku tahu, bahkan jika saya memiliki 10.000 nyali, saya tidak akan pernah berani menyakiti Nona Golding. Tolong berbelas kasih dan maafkan saya. Bab 4137. Baik Janus dan Queen sama-sama tercengang. Queen sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, dan Janus tidak tahu mengapa orang-orang ini datang untuk membunuh. Tetapi mereka segera berlutut dan memohon belas kasihan saat melihat Charlie. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Kazuo benar-benar ketakutan setengah mati sekarang. Dia merasa detak jantungnya sangat cepat sehingga benar-benar rusak, dan getaran yang keras dan cepat seperti menghancurkan seluruh rongga dada, yang sangat menyakitkan. Dia teringat hari itu di Gunung Winteri. Charlie menendang batu kecil dan langsung membunuh Panglima Perang Istana Wanlong. Dia tahu jika Charlie kesal, dia bisa mengirim 8 dari mereka ke alam kematian dalam hitungan detik. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus meminta maaf dan memaafkan. Memohon agar Charlie menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Charlie tersenyum main-main, dan berkata, Kazuo Hattori, tutup dulu pintunya. Kazuo hanya bisa mengangguk seperti cucu abu-abu. Dia cepat berdiri, menyeret kakinya yang gemetaran, dan menutup pintu ruang VIP. Setelah itu, Kazuo kembali ke posisi semula. Berbaring lagi, dia menatap Charlie, dan memohon, Tuan Wade, tolong maafkan aku. Charlie memegang tangannya dan berkata dengan ringan, semua orang sudah dewasa. Kamu masih melamun seperti anak kecil di sini, tidak ada artinya. Kazuo semakin panik sampai mati, seperti anjing yang bersumpah. Dia mengaku, Tuan Wade, kami sudah mengenal nama Anda. Dan kekuatan Anda juga seperti keajaiban di mata kami. Saya benar-benar tidak bermaksud menjadi musuhmu. Kami semua dihasut. Charlie tersenyum dan berkata, saya bertanya, siapa yang mempekerjakan kalian? Kazuo cepat-cepat menjawab, saya tidak tahu nama lengkap orang Tionghoa itu. Saya hanya tahu dia Tuan Finlay. Charlie membuka informasi Finlay, membuka foto itu, dan bertanya kepadanya, apakah ini orangnya? Kazuo berlutut dan berlutut beberapa langkah ke depan. Setelah melihatnya dengan jelas, dia dengan cepat mundur berlutut, lalu membungkuk dan bersujud. Tuan Wade, dia orangnya. Charlie mengangguk, dan bertanya lagi, berapa banyak yang dia berikan padamu Ninja Iga? Kazuo berkata tanpa ragu, 80 juta dolar. Charlie terus bertanya, berapa banyak dari kalian yang datang ke sini? Kazuo berkata dengan hormat, kami berdelapan. Charlie bertanya dengan dingin, apa rencana awalmu? Kazuo menjelaskan, rencana awalnya menangkap kedua wanita di ruangan ini, membunuh yang lainnya, lalu membawa mereka pergi dari lorong staf, memasukkan mereka ke dalam truk sampah dan memuatnya ke dermaga. Finlay itu sudah menyiapkan kapal untuk kami. Setelah menyerahkan dia kepadanya, kami meninggalkan Amerika Serikat dengan kapal. Charlie sedikit mengangguk ketika mendengarnya.
Lalu dia tersenyum ringan, menatap Kazuo dengan penuh minat. Dia bertanya, Kazuo, saya ingin bertanya, apakah kalian masih ingin kembali ke Jepang hidup-hidup? Kazuo tampak sangat gembira. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, kami semua ingin kembali hidup-hidup. Tolong Tuan Wade. Yang lainnya juga memohon berturut-turut. Saya harap Tuan Wade akan melakukannya. Bab 4138. Charlie mengangguk dan berkata, sejujurnya, salah satu dalang di balik kejadian hari ini adalah Homer Fox dari New York. Dia ada di sini sekarang. Bantu aku menangkapnya. Rencana baru saja kamu sebutkan tadi adalah untuk mengangkut orang-orang keluar, tetapi tidak ke Finlay itu. Aku akan mengatur agar orang-orang terhubung denganmu. Setelah itu, kalian bertiga akan langsung pergi ke orang-orangku. Menjagamu tetap aman. Hattori Kazuo belum pernah bertemu Homer. Dia mengetahui reputasi dan kekuatan keluarga Fox di New York. Bahkan keluarga itu di Jepang tidak dapat menandingi kekuatan keluarga Fox. Namun Charlie meminta menangkap Tuan Muda Fox, yang membuatnya takut. Jadi dia menangis dan memohon, Tuan Wade, kami Ninja Iga selalu berusaha bertahan di celah. Hidup sangat sulit. Jika Anda memprovokasi keluarga Fox, itu mungkin akan menjadi bencana bagi kami. Charlie mencibir dan berkata dengan tajam, Kazuo, bagimu Ninja Iga, jika kamu menyinggung keluarga Fox, itu mungkin hanya menjadi bencana bagi keluargamu. Tapi jika kamu memprovokasi aku, itu sudah jelas akan menjadi bencana bagi keluargamu. Dengan mengatakan itu, Charlie berdiri, menatap Kazuo, dan berkata dengan dingin, keluarga Schultz mampu menghubungi keluarga Matsumoto saat itu. Bahkan putra Yoshito Matsumoto, yang diambil oleh mantan istrinya bertahun-tahun dan sudah mengubah namanya juga ikut mati. Saya bisa bertahan. Bagaimana aku, Charlie Wade, bertindak lebih rendah dari mereka? Jika kalian Ninja Iga dengan sengaja melawan saya akan membuat Ninja Iga dan semua orang yang terkait dengan Ninja Iga akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Ketika Kazuo mendengar kata-kata Charlie, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Hati dan kantongnya terkoyak. Dia tahu kekuatan Charlie. Mengesampingkan kekuatan Charlie sendiri, tidak ada perbedaan antara membunuh seorang Ninja Iga dan membunuh seekor ayam. Hanya berbicara tentang Istana Wanlong di bawah komandonya, sudah begitu kuat sehingga membuatnya ketakutan. Setidaknya ada ratusan prajurit top di Istana Wanlong. Jika Charlie benar-benar ingin menerjemahkan Ninja Iga, maka mereka pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perintah Charlie. Mendengar ini, Kazuo benar-benar pingsan. Dia membanting kepalanya ke lantai, menangis dengan sedihnya. Seluruh tubuhnya gemetar karena isak tangis. Saat datang ke Amerika, dia memiliki misi dan visi untuk merevitalisasi Ninja Iga. Tapi sekarang, warisan Ninja Iga yang berusia berabad-abad kemungkinan besar akan musnah. Jika tidak setuju dengan Charlie, Ninja Iga akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Jika setuju dengan Charlie, mereka harus menghindari kejaran keluarga Fox. Masih belum diketahui berapa banyak yang akan bertahan. Situasi putus asa ini benar-benar menghancurkan emosi dan mentalitasnya. 7 Ninja Iga lainnya merasakan hal yang sama. Melihat Kazuo masih tidak mau bekerja sama dengan patuh, Charlie berkata dengan suara dingin, Kazuo Hattori, kami memiliki pepatah lama di Tiongkok. Kata-kata yang baik sulit dibujuk. Hantu sialan. Aku sudah memberi cara untuk hidup, dan kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan aku akan kejam. Kamu maju misalkan hari ini, ayahmu, saudara laki-laki, dan kerabat lainnya akan datang menemanimu di alam kematian dalam waktu singkat. Begitu Charlie mengatakan ini, Kazuo segera mengangkat kepalanya. Dia menangis dengan emosional dan berkata, Tuan Wade, saya bersedia bekerja sama. Saya bersedia bekerja sama. Oke, Charlie mengangguk, dan berkata dengan suara dingin, pertama-tama, kamu buang mayat pengawal di luar pintu. Lalu terus keluar dan berpura-pura menjadi pelayan. Tidak akan lama lagi, Homer pasti akan datang untuk melihat apa yang terjadi. Lalu lakukan saja secara langsung. Bunuh semua pengawal di sekitarnya terlebih dahulu. Lalu bawa dia pergi. Janus, yang diam selama ini, berkata dengan suara rendah, Tuan Wade,
Orang setingkat Homer pasti memiliki master seni bela diri di sisinya. Saya khawatir ninja ini bukan tandingannya. Charlie setuju. Itu memang mungkin. Setelah selesai berbicara, Charlie memandang Kazuo dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika pihak lain memiliki master seni bela diri di sisinya, saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Kazuo hanya bisa mengambil keputusan dan mengikuti Charlie sampai ke kegelapan. Dia seluruh gigi dan berkata, oke, Tuan Wade, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Bab 4139. Untuk memastikan semuanya aman, Charlie mengeluarkan informasi Homer yang dikirim oleh porter di ponselnya. Membuka foto Homer, menyerahkannya kepada Kazuo dan mengatakan kepadanya, ingat orang ini dengan jelas. Kalau dia membawa bawahannya, tunggu dia masuk dan bunuh semua bawahannya. Kalau dia datang sendiri, langsung sergap dia, mengerti? Kazuo tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, saya mengerti. Charlie mengangguk, dan berkata lagi, jika dia mengirim seseorang untuk mencari tahu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Biarkan saja orang itu masuk. Baik, Kazuo dengan sungguh-sungguh setuju. Dia menatap foto Homer lagi dengan hati-hati, dan kemudian berkata, Tuan Wade, saya sudah mengingat penampilan Homer dengan jelas. Charlie sedikit mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu sudah mengingat dengan jelas, kalian semua pergi. Kazuo menghela napas lega, dan dengan cepat berkata, Tuan Wade, kalau begitu kami pergi dulu. Dia langsung memimpin ketujuh orang itu mundur. Begitu mereka pergi, Queen tidak sabar untuk bertanya, Kakak Charlie, mengapa Homer ingin menculikku? Charlie berkata dengan dingin, saya sedang mencari keberadaan Finlay saat berada di Kanada. Tapi anak ini menghilang setelah tiba di New York. Saya baru tahu bahwa Homer ternyata pendukung Finlay George sebelumnya. Mereka menyakiti gadis kecil untuk bersenang-senang. Dan metodenya sangat kejam. Kamu menjadi target mereka selanjutnya. Queen menggertakkan giginya dan berkata, mereka sangat kejam. Dia memainkan pertunjukan besar untuk membohongiku. Benar-benar penuh kebencian. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir. Sayang, aku akan membuatnya membayar harga terbesar. Queen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kakak Charlie, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan mengikat Homer itu? Charlie mengangguk, dan berkata dengan tegas, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tapi aku belum tahu persis keberadaan Finlay. Karena Homer ada di sini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengunjunginya terlebih dahulu. Queen dengan cepat mengingatkan, Kakak Charlie, keluarga Fox ini sangat kuat. Mereka keluarga Cina terbesar kedua di Amerika setelah keluarga Acker. Kalau kamu menyentuh tuan muda mereka, apakah masalah ini akan membuat kamu kesulitan? Tidak masalah, Charlie berkata dengan senyum santai. Kita tidak menghajar orang, kita hanya menjadi saksi. Janus tidak dapat menahan diri untuk mengagumi. Tuan Muda Wade, metode ini hebat. Ketika Homer datang, para ninja akan menculiknya. Dan bahkan 6 pengawal yang baru saja meninggal dapat dihitung di antara mereka. Kita hanya perlu memainkan pertunjukan yang bagus di depan polisi. Dan kemudian kita bisa melihat api dari sisi lain. Lalu Janus berkata lagi, Tuan Wade, kalau begitu, saya berani menyarankan agar kamu tidak mengembalikan ninja ini. Jika keluarga Fox melacak mereka, masalah ini cepat atau lambat akan terungkap. Charlie mengangguk setuju, dan berkata, memang ada tingkat risiko ini. Setelah selesai berbicara, Charlie bertanya kepada Janus, Paman Janus, apakah Anda punya saran bagus? Janus buru-buru berkata, saya tadi mendengar. Orang yang mengundang mereka ke sini adalah Finlay yang kamu cari, bukan? Ya, Charlie mengangguk. Janus berkata lagi, Tuan Wade, kamu belum dapat menemukan keberadaan Finlay. Menurut pendapat saya, Finlay mungkin bersembunyi di rumah keluarga Fox untuk menasihati Homer. Keluarga Fox sangat kuat, memiliki banyak industri, dan sangat dijaga. Sangat tidak mudah untuk mendatanginya. Bab 4140. Charlie setuju.
Itu benar. Saya juga curiga Finlay bersembunyi di rumah keluarga Fox. Janus berkata, karena Anda meminta ninja ini menculik Homer, Anda bisa meminta bawahan Anda mengendalikan ninja ini juga. Perintahkan mereka meminta uang tebusan besar dari keluarga Fox terlebih dahulu. Lalu perintahkan mereka menghilang dari dunia. Keluarga Fox akan berpikir bahwa para ninja ini adalah orang-orang yang menculik Homer. Mereka pasti akan mengikuti barisan ninja untuk menyelidikinya. Jika mereka mengetahui identitas para ninja ini, mereka pasti akan pergi ke Jepang untuk mencari keberadaan para ninja ini. Dan ninja ini ada di tanganmu. Mereka hanya dapat menemukan kerabat para ninja ini di Jepang saat pergi ke Jepang. Mereka pasti akan menuduh Finlay yang menyewa ninja. Dengan cara ini, keluarga Fox mungkin akan berpikir bahwa Finlay menyewa ninja ini untuk menculik Homer dan dia adalah dalang sebenarnya di balik layar. Pada saat itu, dia mungkin tidak dapat membersihkan dirinya dengan melompat ke sungai. Saya percaya begitu keluarga Fox menemukan level ninja Jepang, Finlay akan panik tanpa menunggu mereka mengetahui hasil yang sebenarnya. Dia akan memiliki dua pilihan saat itu. Mengakui semuanya kepada keluarga Fox. Atau pasrah saja. Tidak peduli yang mana yang dia pilih. Keluarga Fox tidak akan pernah melepaskannya. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, Paman Janus, menurutmu apa yang akan dilakukan keluarga Fox kepada Finlay jika dia mengakuinya? Janus berkata tanpa ragu. Kalau saya keluarga Fox, saat Finlay datang untuk mengakui semuanya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membunuhnya. Saya akan membunuhnya di tempat untuk menghindari lebih banyak mimpi. Karena jika hal-hal ini keluar, reputasi keluarga Fox akan mengalami pukulan yang menghancurkan. Bahkan jika Homer, tuan muda, tidak akan pernah ditemukan lagi. Ayahnya masih dapat menemukan seseorang untuk beregenerasi atau bahkan beregenerasi sedikit. Tapi begitu reputasi keluarga benar-benar runtuh, kerugiannya tidak akan sesederhana itu. Jadi, bahkan ayah Homer tidak akan pernah membiarkan apa yang dilakukan Homer melibatkan seluruh keluarga. Jika keluarga yang begitu kuat memiliki keberanian untuk memotong pergelangan tangan mereka, tidak mungkin untuk membuatnya seperti sekarang ini. Charlie merasa tercerahkan ketika mendengar ini. Dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, setelah keluarga Fox mengikuti penyelidikan ninja, Finlay pasti akan melarikan diri dari keluarga Fox. Itu benar, Janus berkata. Anda sudah mengirim orang untuk membuat jaring di New York. Anda sebaiknya menggunakan metode ini untuk membuat keluarga Fox memaksa Finlay keluar. Atau biarkan Finlay ditakuti oleh keluarga Fox. Setelah jeda, Janus berkata lagi, Tuan Muda Wade, jika Anda tampil baik di adegan ini, keluarga Fox tidak akan pernah mencurigai Anda jika Anda membunuh mereka. Selain itu, aku yakin tidak akan lama lagi kamu bisa menangkap Finlay juga. Kamu tidak perlu khawatir akan terekspos sama sekali. Lagi pula, saat keluarga Fox mengetahui bahwa ninja itu disewa oleh Finlay, dan Finlay tidak dapat ditemukan, mereka pasti akan berpikir bahwa Finlay menyembunyikan hal ini. Kamu bisa menangkap Homer dan menyaksikan api dari sisi lain. Besok kamu menunggu waktu untuk menangkap Finlay. Pada akhirnya, kamu lolos tanpa cedera dan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Semakin Charlie memikirkannya, semakin dia merasa bahwa metode Janus sangat layak. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah membunuh Kazuo Hattori atau menyembunyikannya. Namun, karena dia telah berjanji untuk menyelamatkan hidup mereka, Charlie tidak akan mengingkari janjinya dan membunuh mereka. Oleh karena itu, selama mereka disembunyikan di tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun, masalah ini akan berkembang sesuai dengan arahan yang dianalisis oleh Janus. Mengenai tempat menyembunyikan Kazuo Hattori dan yang lainnya, Charlie tentu saja memiliki pilihan yang sangat baik. Tidak diragukan lagi bagi mereka. Tujuan terbaik adalah Suriah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.